Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan tentang lingkungan dan budaya organisasi dengan beranggotakan 5 orang. Yang pertama yaitu saya sendiri, Rasio Dwi Action dengan NIM 0420100005, dan yang kedua ada Isnaini Marieta Nurjana NIM 0420100064, dan yang ketiga ada Kurniawan NIM 0420100018, dan yang keempat ada Awaliansyah Ilham NIM 0420100047, dan yang kelima ada Lutul Hakim NIM 0420100318. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang bagan struktur lingkungan dan budaya organisasi. Lingkungan organisasi meliputi lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Lingkungan internal meliputi lingkungan yang terkait langsung atau mikro, yang terdiri dua bagian, yaitu lokal dan internasional, yang beranggotakan pemilik organisasi, tim manajemen, para anggota atau para pekerja, serta lingkungan fisik organisasi. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang struktur bagan lingkungan eksternal, yang meliputi lingkungan yang tidak terkait langsung atau makro. Ada dua bagian, yaitu lokal dan internasional, yang meliputi pemasok, pelanggan, pesaing, partner strategis, regulator, pemerintah, dan masyarakat umum. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang lingkungan internal, yaitu berbagai pihak yang terkait langsung dengan kegiatan sehari-hari organisasi dan mempengaruhi langsung terhadap setiap program kebijakan hingga denyut nadinya. 1. Lingkungan yang terkait langsung atau mikro. Yang pertama, pemilik organisasi adalah mereka yang secara historis maupun hukum dinyatakan sebagai pemilik akibat adanya penyertaan modal, ide, ataupun berdasarkan ketentuan lainnya dinyatakan sebagai pemilik organisasi. Yang kedua, manajemen. Board adalah orang-orang yang menurut para pemilik organisasi perusahaan dinyatakan atau ditunjuk sebagai pengelola organisasi dalam aktivitasnya sehari-hari untuk suatu periode tertentu. Yang ketiga, para anggota atau para pekerja. Para anggota atau para pekerja dalam sebuah organisasi merupakan unsur sumber daya manusia yang sangat dominan dalam sebuah organisasi karena biasanya jumlahnya merupakan yang paling besar dalam sebuah organisasi. Yang terakhir, lingkungan fisik organisasi. Pemilik organisasi, pekerja, dan tim manajemen merupakan orang-orang atau sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan. B. Lingkungan eksternal. Eksternal atau lingkungan yang terkait dengan kegiatan operasional organisasi dan bagaimana kegiatan operasional ini dapat bertahan. Dalam kegiatan operasional, perusahaan berhadapan dan senantiasa berusaha untuk menyesuaikan diri dengan lingkungan-lingkungan yang terkait langsung atau lingkungan mikro perusahaan dan lingkungan yang tidak terkait langsung. 1. Lingkungan yang tidak terkait langsung atau makro. A. Pesaing atau kompetitor. Pesaing adalah organisasi bisnis lain yang menjalankan bisnis yang sama dengan organisasi yang kita jalankan. Karena bisnis yang dijalankan sama, maka pesaing merupakan tantangan atau sekaligus ancaman yang dihadapi organisasi dalam meraih pelanggan. B. Pemasok atau supplier. Pemasok adalah pihak yang terkait langsung dalam kegiatan bisnis dari sebuah organisasi, khususnya organisasi bisnis yang melakukan kegiatan produksi barang jadi dari berbagai jenis bahan baku. C. Partner strategis atau strategis partner. Partner strategis adalah perusahaan lain yang menjalankan bisnis berbeda dengan perusahaan kita, tetapi secara bersama-sama bisa menjadi mitra kita dalam menjalankan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Dalam istilah biologi dikenal simbiosis mutualisme, yang kurang lebih artinya kerjasama yang saling menguntungkan. D.
Regulator. Regulator adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan menciptakan keadaan dari kegiatan bisnis yang fair dan aman bagi semua pihak yang ingin menjalankan bisnis. Pemerintah atau government. Pemerintah adalah pihak yang atas legitimasi politik tertentu di suatu negara diangkat dan bertugas untuk mewujudkan masyarakat ke arah yang lebih baik dalam membangun di segala bidang. Berbagai bentuk kegiatan bisnis internasional. Kegiatan ekspor, impor atau ekspor adalah kegiatan dalam menghasilkan barang dan jasa di sebuah negara oleh perusahaan yang menjualnya di negara lain atau dipasarkan ke negara lain. Impor adalah dalam mendatangkan barang dan jasa dari negara lain atau negara luar ke sebuah negara di mana perusahaan tersebut berada. Lisensi. Lisensi pada dasarnya merupakan sebuah kesepakatan atau perjanjian di mana sebuah perusahaan memperbolehkan perusahaan lain untuk menggunakan merek, teknologi, hak paten, atau aset lainnya. Partner strategis atau International Strategic Alliance. Partner strategis merupakan salah satu bentuk kerjasama antara perusahaan secara internasional untuk dapat melakukan kegiatan bisnis yang saling menguntungkan kedua belah pihak. Lisensi langsung atau direct investment. Lisensi langsung adalah salah satu bentuk kegiatan bisnis internasional di mana sebuah perusahaan membeli sebagian atau keseluruhan aset atau melakukan investasi di sebuah perusahaan di suatu negara tertentu. Faktor-faktor terkait dalam bisnis internasional. Kontrol dalam perdagangan internasional. Lingkungan internasional dalam bisnis belum tentu menjamin sebuah perusahaan yang berorientasi secara internasional akan sukses. Hal ini terkait dengan kepentingan suatu negara dalam menjamin selain transaksi bisnis bisa dijalankan, lalu kepentingan pebisnis lokal di setiap negara juga terjaga. Komunitas ekonomi internasional. Economic Communities. Komunitas ekonomi adalah kelompok yang terdiri dari berbagai negara bersepakat untuk mengurangi kendala-kendala perdagangan internasional atau trade breach di antara negara-negara anggota dalam kelompok tersebut. Perbedaan budaya antar negara atau cultural difference across nations. Budaya dalam organisasi pada dasarnya merupakan nilai-nilai dan norma yang dianut oleh organisasi dan membantu para anggotanya untuk memahami bagaimana sebenarnya sebuah organisasi bisa berjalan dan apa yang penting dan tidak penting bagi organisasi bisnis terkait dengan lingkungan di sekitarnya. Budaya organisasi dan kegiatan bisnis. Budaya organisasi pada dasarnya merupakan nilai dan norma yang dianut dan dijalankan oleh sebuah organisasi terkait dengan lingkungan di mana organisasi tersebut menjalankan kegiatannya. Budaya organisasi penting sekali dipahami karena banyak pengalaman menunjukkan bahwa ternyata budaya organisasi ini tidak bisa bicara mengenai bagaimana sebuah organisasi bisnis menjalankan kegiatan sehari-hari, tetapi juga sangat mempengaruhi bagaimana kinerja yang dicapai oleh sebuah organisasi bisnis. Berikut ini saya akan menjelaskan faktor penentu terbentuknya budaya organisasi, yaitu pengalaman yang dijalani oleh organisasi itu sendiri. Pengalaman bisa berupa kesuksesan maupun kegagalan. Kesuksesan bisa disebabkan oleh adanya konsep bisnis yang tepat, pendekatan manajemen yang terbaik, dan lain-lainnya. Sebaliknya, kegagalan disebabkan oleh ketidaktepatan konsep bisnis yang dijalankan, pendekatan manajemen yang buruk, atau bahkan faktor lingkungan eksternal tidak sanggup diantisipasi oleh perusahaan. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang manajemen bagi budaya organisasi, yaitu para manajer harus tahu persis budaya organisasi seperti apa,
yang semestinya dibangun dan dipertahankan. Oleh karena itu, kemampuan para manajer untuk memahami skenario dan budaya lingkungan di mana perusahaan akan berinteraksi sangatlah dibutuhkan. Dan kesimpulan dari kelompok 11 tentang lingkungan dan budaya organisasi yaitu meliputi setiap organisasi tidak terkecuali organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan di mana setiap kegiatan dijalankan. Dan yang kedua, ada lingkungan organisasi dapat berupa lingkungan internal maupun lingkungan internal makro dan mikro. Dan yang ketiga, ada budaya organisasi. Pada dasarnya merupakan nilai atau norma yang diyakini dalam sebuah organisasi dalam mencapai tujuan. Dan yang keempat, ada organisasi bisnis akan berhadapan dengan lingkungan organisasinya, baik lingkungan secara mempengaruhi dan dipengaruhi oleh kegiatan organisasi bisnis, maupun lingkungan yang secara tak langsung terkait dengan organisasi bisnis. Dan yang kelima, etika pada dasarnya adalah studi yang mengenai tanggung jawab dan moral yang terkait dengan apa yang dianggap benar dan apa yang dianggap salah. Sekian presentasi dari kelompok 11. Sekian presentasi dari kelompok 11 yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya dan salah kata, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.